Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Cici dalam pembelajaran kimia. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyetarakan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi, atau disebut sebagai metode ion elektron. Tentunya setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu secara mandiri menyetarakan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Reaksi redoks disebut setara jika jumlah atom dan muatan ruas kiri sama dengan jumlah atom dan muatan ruas kanan. Sebagai prasyarat untuk mempelajari materi ini, kalian sudah memahami konsep reduksi dan oksidasi dan mampu menentukan bilangan oksidasi. Tentunya, kedua syarat ini sudah kalian pelajari di kimia kelas 10 semester 2. Untuk menyetarakan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi melalui beberapa langkah. Sebagai contoh, di sini kita akan menyetarakan reaksi redoks yang belum setara ini dalam suasana basah. Langkah yang pertama, pisahkan reaksi tersebut menjadi reaksi reduksi dan oksidasi. Adapun di sini MnO4- mengalami reduksi menjadi MnO2 karena Mn mengalami perubahan bilog dari +7 menjadi +4. Turun sehingga mengalami reaksi reduksi. C2O42- menjadi CO2 mengalami oksidasi karena atom C mengalami perubahan bilog dari +3 menjadi +4. Naik, maka disebut sebagai oksidasi. Langkah selanjutnya, setarakan jumlah atom selain O dan H dengan menambahkan koefisien. Reaksi pertama, jumlah atom Nn ruas kiri dan kanan sudah sama, yaitu 1, sehingga sudah setara. Sedangkan reaksi yang kedua, jumlah atom C di ruas kiri 2, sedangkan jumlah atom C di ruas kanan 1. Maka pada CO2 kita kasih koefisien 2. Adapun langkah yang ketiga, setarakan jumlah atom O dengan menambah sejumlah H2O sesuai yang kekurangan O. Pada reaksi pertama, di ruas kiri, jumlah atom O sebanyak 4, sedangkan di ruas kanan O sebanyak 2. Maka di ruas kanan perlu kita tambahkan H2O sebanyak 2. Pada reaksi yang kedua, ruas kiri dan kanan, jumlah atom O sama-sama sebanyak 4. Maka atom O dikatakan sudah setara dan tidak perlu kita tambahi lagi dengan H2O. Langkah yang keempat, setarakan jumlah atom H dengan menambah H+ di ruas yang kekurangan atom H. Pada reaksi pertama, ruas kiri tidak ada hidrogen, sedangkan ruas kanan ada hidrogen sebanyak 4. Maka di ruas kiri kita tambahi H+ sebanyak 4. Sedangkan reaksi yang kedua, di ruas kiri dan kanan tidak ada atom H, maka tidak perlu kita tambahi dengan H+. Langkah yang kelima, setarakan muatan ruas kiri dengan ruas kanan dengan cara menambah elektron pada ruas yang kelebihan muatan. Untuk reaksi yang pertama, jumlah muatan ruas kiri -1 ditambah +4 menjadi +3, sedangkan ruas kiri jumlah muatannya sama dengan 0. Sehingga yang kelebihan muatan adalah ruas kiri sebanyak 3, maka perlu kita tambahkan elektron sebanyak 3. Sedangkan reaksi yang kedua, muatan ruas kiri sebanyak -2, sedangkan ruas kanan 0.
Maka yang kelebihan muatan adalah ruas kanan, perlu kita tambahkan elektron sebanyak 2. Selanjutnya, samakan jumlah elektron kedua reaksi, lalu jumlahkan kedua reaksi tersebut. Reaksi pertama kita kalikan 2, sedangkan reaksi yang kedua kita kalikan 3, agar jumlah elektron sama-sama sebanyak 6, dan ini akan saling menghilangkan. Lalu kita jumlah, maka akan menjadi reaksi seperti ini. Langkah yang berikutnya, bila reaksi tersebut dalam suasana asam, berarti reaksi tersebut sudah selesai atau sudah dikatakan setara. Tetapi, jika reaksi tersebut dalam suasana basah, seperti yang sudah kita selesaikan dalam contoh yang tadi, itu reaksinya dalam suasana basah, kita tambahkan ion OH- di ruas kanan dan kiri sesuai dengan jumlah H+. Maka karena ada H+ sebanyak 8, maka kita perlu menambahkan OH- di ruas kiri sebanyak 8 dan ruas kanan juga sebanyak 8 OH-. Selanjutnya, ion H+ dan OH- digabung membentuk H2O. 8H+ ditambah 8 OH- menjadi 8 H2O. Langkah yang terakhir, kurangi H2O pada ruas yang berlawanan. Di ruas kiri ada 8 H2O, ruas kanan ada 4 H2O. Kita kurangkan, maka di ruas kiri tinggal 4, di ruas kanan H2O-nya sudah habis. Nah, langkah ini sudah dikatakan reaksinya setara. Demikian pembahasan tentang bagaimana cara menyetarakan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Untuk lebih memahami tentang materi ini, anak-anak silahkan membuka buku paketnya terbitan MGMP Kimia MA Jatim dan selesaikan latihan soalnya di halaman 25-26. Tentunya dikumpulkan melalui e-learning. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.